Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ya, beliau seorang eh, ulama, ya, ustadz, kemudian juga pengajar, guru kita yang hari ini sudah hadir bersama saya, Bapak Muhammad Sani SHMAP. Iya, Ya, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Makin segar kayaknya Pak. Ya, insya Allah selalu fit. Insya Allah selalu fit ya. Ya. Nah, warga kota, Bapak Muhammad Sani ini adalah sekretaris wilayah Pak ya. Sekretaris wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Yang kebetulan juga baru dilantik bulan apa kemarin Pak? Februari 2023. Ya. Nah, pasti pada nanya nih kan, apa nih yang akan kita obrolin nih? Kok ada sekretaris MUI? Nah, jadi Pak Muhammad Sani hari ini saya manggilnya apa nih Pak? Ya, manggil nama aja. Pak Sani boleh? Ya, boleh. Oke, Pak Sani ya, biar lebih akrab ya. Ya. Oke, baik Pak Sani. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi ramai nih Pak, Ya. di media sosial, di semuanya lah, hampir di berita-berita terkait dengan boykot Ya. fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang kemarin dikeluarkan kalau tidak salah saya tanggal 8 Ya. November 2023 terkait Ya. dengan boykot. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Karena ini ada polemik di masyarakat yang kemudian muncul tentang ada satu kalau nggak salah di ayat di keputusan ketetapan nomor 2 ya Pak ya. Ya. Nomor 2. Nah, itu ada kalimat yang mengatakan bahwa MUI menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari transaksi sebisa mungkin, ya kan? Nomor 3 itu. Nomor 3, menghindari transaksi dan membeli ya produk-produk yang berafiliasi Ya, berafiliasi kepada Ya, Zionis, pendukung Ya. Zionis Israel hari ini. Nah, memang di situ tidak disebutkan boykot. boikotnya ya kan. Cuman kemudian yang marak di media yang ramai hari ini kemudian diberitakan itu kan seolah-olah MUI kemudian mengajak orang atau masyarakat atau umat Islam yang hari ini itu untuk memboikot. Nah, ini yang kemudian menjadi orang jadi bingung ini benar atau tidak. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Baik Bapak Ibu pemirsa obrolan kota kita, ya saya sangat bersyukur sekali pada sore hari ini Ya. dapat bertemu melalui YouTube kota kita ya. Iya. Nah, ini hal yang membahagiakan kita untuk dapat menyampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Iya. Ya, sesungguhnya yang terkait dengan narasi atau diksi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, boykot ya. Ya. Boykot itu kan bahasa yang paling mudah Iya. untuk disampaikan. Iya. Nah, sekalipun narasinya tidak demikian ya kan begitu. Betul. Ya kan, tapi kata atau narasi yang paling tepat menyampaikan boykot ya Iya. kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 itu dari judulnya saja ya kan tentang hukum ya kan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada ranah boykot ataupun apa namanya, ya tentu kita harus bisa menjelaskan dulu latar belakang mengapa sampai
fatwa itu keluar, Iya. ya kan begitu. Itu yang paling penting yang harus dipahami oleh masyarakat dan oleh umat Islam Iya. di Indonesia. Nah, kita juga sudah menyaksikan dari berbagai media tentunya dan informasi langsung dari Palestina, Iya. bagaimana kekejaman, ya kan, Zionis Yahudi Israel itu membantai habis-habisan Iya. umat Islam di Palestina, Iya. khususnya di Gaza. Gaza. Jadi sudah 11.000 jiwa Iya, benar. lebih yang menjadi korban kan. Nah, baik itu anak-anak, yang paling banyak anak-anak, Ya. kemudian wanita, Wanita, betul. ya kan. Ya. Nah, orang-orang dewasa itu semua tidak lagi dipilah-pilah. Iya, masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil Ya. itu semua dibunuh, Ya. kan gitu. Dan kita pahami Palestina itu tidak punya pasukan, tidak punya tentara, Hmm. tidak punya persenjataan, ya kan. Ya. Nah, tapi dibom sedemikian rupa, Ya. sehingga sudah pasti tidak ada perlawanan yang seimbang. Ya. Nah, karena itu dinamakan genosida namanya, Hmm. pembunuhan, ya kan. Ya. Nah, dan tidak hanya pada manusia, rumah sakit Ya. yang sekian ribu pasien di dalamnya Ya. juga dibom, termasuk rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza. Hmm. Nah, begitu juga dengan sekolah-sekolah Ya. dan rumah ibadah. Sekian banyak rumah ibadah baik masjid maupun gereja itu dibom Ya. secara membabi buta oleh Zionis Israel, ya kan. Nah, selain itu yang membuat kita miris, hati kita sedih, ya kan, dengan penuh kedukaan, Ya. blokade, ya kan, semua diblokade, tidak boleh masuk Gaza, ya kan. BBM, bahan bakar bantuan. minyak, Hmm. bantuan pangan, Ya. ya kan, obat-obatan, Ya. tidak boleh masuk ke Gaza, diblokir semua oleh Zionis Israel. Nah, itu apa namanya? Hmm. Artinya itu pembantaian habis-habisan. Nah, secara kemanusiaan itu tidak beradab, Ya. ya kan, dan itu memprihatinkan semua kita. Hmm. Nah, termasuklah bangsa Indonesia. Presiden sangat mengutuk. Nah, kalau kita dengar pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, begitu juga oleh Menteri Luar Negeri kita sempat menangis, ya kan, di sidang umum PBB, ya kan, di Dewan Keamanan PBB menyampaikan hal tersebut, ya kan. Nah, kita sebagai umat Islam, ya kan, nah di dalam Islam itu ada namanya ukhuwah Islamiyah, Ya. persaudaraan Islam. Ya. Nah, persaudaraan Islam itu tidak mengenal sekat bangsa, dia hanya mengenal keimanan, ya kan. Kita dibatasi dengan iman. Nah, siapapun umat Islam itu adalah saudara kita, Ya. termasuklah umat Islam di Palestina. Hmm. Nah, karena itu, nah, MUI sebagai wadah terbesar umat Islam di Indonesia Ya. memiliki kepedulian untuk membantu, ya, rakyat Palestina. Ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, dalam bentuk fatwa, tapi MUI juga membantu dari segi material. Ya. Ya, puluhan miliar yang dikumpulkan oleh MUI Hmm. melalui kegiatan apa kemarin di Monas itu, Ya. ya kan, itu besar sekali bantuan untuk rakyat Palestina, saudara kita di Palestina. Nah, persoalan itulah yang melatar belakangi, ya, munculnya fatwa MUI ini, Oke. kan gitu. Nah, ada satu hal yang memang menarik untuk kita cermati di dalam fatwa nomor 83 tahun 2023 itu memang benar tidak ada kata-kata atau narasi yang menyebutkan boikot, kan Iya. gitu. Nah, tapi MUI hanya menyebut di poin 3 itu adalah, ya, menghimbau, Hmm. ya kan, menghimbau, ya kan, ya, umat Islam, ya kan, untuk semaksimal mungkin, nah, menghindari transaksi dan penggunaan produk, nah,
Oke. transaksi dan Dan menggunakan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan Zionisme. Itu narasi yang ada di dalam fatwa itu. Ya. Dan selain itu tentunya banyak isi dari fatwa itu, tidak hanya itu. Ya. Tapi kita juga mendesak ya kan pemerintah Republik Indonesia untuk membantu Palestina. Ya. Kemudian mengapresiasi keputusan negara-negara UKI kemarin, Oke, ya oke. kan. Ya. Nah itu juga salah satu isi yang ada di dalam Fatwa. fatwa itu. Saya kira ini yang perlu diluruskan Ya. Islam. Ya. Bahkan yang terakhir pernyataan MUI yang cukup keras. Ya. Saya kira itu cukup keras sehingga ini ramai di media bahwa MUI akan mencabut Oke. sertifikat halal. Nah, betul. Ya. Itu yang ramai Ada saya kan. dengar, betul. Nah, terus ya Pak Muldoko, KSP membantah jangan sampai dicabut itu. Nah, tapi kan MUI belum keluarkan itu. Itu baru statement Oke. yang berupa ya ancaman jika ini terus berlanjut maka bisa jadi ya Akan ada pencabutan akan itu. cabut sertifikat halal produk-produk yang terafiliasi dengan Zionisme. Oke. Nah, karena MUI memandang bahwa perjuangan membantu Palestina ini tidak hanya pada persoalan di Palestinanya, Ya. tapi kita juga melihat bagaimana dukungan negara-negara Barat kepada Israel, Ya. ya kan? Ya. Nah, Amerika, Jerman, Betul. Inggris Ya. sangat mendukung Israel dalam bentuk persenjataan. Ya. Sementara negara-negara Islam itu hanya mengeluarkan statement-statement yang mengutuk. Nah, ya kan begitu. Ya. Nah, perjuangan itu hanya dilakukan oleh Hamas. Maka saya kira ya umat Islam di Indonesia melalui MUI berupaya bagaimana bisa menekan ekonomi Israel. Karena perjuangan yang cukup signifikan menurut hemat kita, bagaimana jalur-jalur ekonomi itu bisa kita potong supaya pendapatan Israel berkurang dari sektor ekonomi itu dan dia akan menghentikan Serangan itu. perang itu. Oke. Itu yang menjadi arah fatwa MUI itu. Ya. Kira itu. Nah, tapi kan kemudian muncul pertanyaan di masyarakat, Pak. Ya. Nah, kalau tadi bahasa fatwanya kan adalah menghimbau untuk menghindari transaksi dan melakukan pembelian produk-produk yang terafiliasi. Iya. Nah, yang kemudian muncul kan adalah yang lagi ramai juga, lalu produknya apa yang terafiliasi ini? Iya. Ya kan? Nah, sehingga masyarakat nggak bingung atau nggak salah beli kan gitu. Ya. Nah, karena bisa jadi juga kemudian ada yang banyak yang kemudian muncul selebaran yang langsung menuliskan ada logo MUI di atasnya, kemudian ada produk-produk yang di seolah-olah produk itulah yang disebutkan oleh MUI yang harusnya diboikot atau tidak dibeli oleh masyarakat. Nah, bisa jadi kan ini ada kemungkinan produk itu ternyata tidak punya afiliasi atau bisa jadi punya juga. Nah, ini bagaimana memilahnya, Pak? Supaya kemudian masyarakat bisa memahami, oh ini loh barang-barang yang ada beredar di pasar yang kemudian oh ini yang harus kami hindari, mana yang kemudian harus kami support atau kami dukung. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Saya kira memang yang penting itu harus ada informasi. Ya. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat bahwa produk-produk mana saja yang terafiliasi dengan Zionis itu. Betul. Nah, di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak yang berkembang, kan, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Masyarakat kita cerdas saat ini melalui media sosial sekarang. Ya. Sudah banyak tuh berkembang informasi tentang nama-nama produk yang dianggap terafiliasi dengan Yahudi itu. Ya. Tapi bagi MUI prinsipnya apapun produknya, jika memang itu terbukti punya afiliasi, ya sudah jangan dibeli. Oke. Ya kan gitu. Ya. Apapun produknya. Sehingga ya kita tidak ingin ya terjebak juga dengan
polarisasi Ya. yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya seolah-olah hanya produk ini yang Oke. kita larang, tapi kita tidak tahu ada produk lain yang masih Iya. muncul. Ya karena Nah, kan itu kalau saya mencoba mengamatinya, bisa jadi apalagi dengan sekarang ramainya media sosial ya, kemudian ada persaingan bisnis di antara mereka, Ya. bisa jadi ada yang memanfaatkan kemudian Ya. fatwa MUI ini untuk kemudian memanipulasi ya kan persaingan bisnis di antara mereka. Jadi ini kan juga kemudian mempengaruhi persaingan di antara mereka. Begitu ada produk-produk yang mereka anggap, wah ini kebetulan nih ada fatwa MUI, ayo ramein lagi, ya kan? Nah ini produk-produk saingan kita nih, udah. Nah begitu ini berhasil naik dan masyarakat kemudian menerima itu kan, ini jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan jadinya, Pak. Ya, dari aspek itu benar. Ya. Tapi ini sebenarnya kesempatan produk lokal ya, lokal Oke. Indonesia, produk lokal Indonesia untuk bangkit. Oh, oke. Ya kan? Untuk hadir jadi Ya, alternatif. untuk hadir ya. menjadi alternatif. Oke. Sebenarnya itu yang dapat diambil hikmahnya dari fatwa MUI ini. Jadi ya kalau masyarakat tidak mau membeli ya produk-produk terafiliasi dari Zionis itu, maka ada alternatif produk lokal. Ya. Yang ini semestinya dimanfaatkan Ya. oleh pemerintah, Oke. oleh ya kementerian terkait, Ya. terutama perdagangan, untuk mengeksplor, menginformasikan kepada masyarakat ini produk lokal yang mesti dijadikan alternatif untuk digunakan, dimanfaatkan, dibanding produk-produk Yahudi yang kita ikut membantu membunuh manusia yang Perlu nggak kira-kira kemudian MUI mendorong itu sendiri? Mestinya kan kalau misalnya memang alternatifnya adalah produk lokal, kenapa tidak di dalam fatwa itu kemudian ditambahkan redaksi menghimbau untuk kemudian ayo belilah produk-produk lokal sebagai alternatifnya. ya, kan MUI bukan jualan, bukan pedagang MUI itu. Betul juga. Ya, MUI bukan pedagang yang Oke. mesti harus mendikte. Nah berarti kan masyarakat. memang ya itu mungkin apa ya Pak? Ya bisa jadi juga ya apa dilema jadinya ya. Ya, fokus kita adalah Israel, Zionis. Itu fokus Oke, kita. oke. Ya, kita tidak mempermasalahkan produk-produk yang lain. Oke. Nah, yang kita permasalahkan, yang kita himbau masyarakat adalah ya produk-produk Zionis itu. Oke. Nah, saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas, Iya. tidak perlu didikte, mereka sudah paham. Iya. Kadang dari kode-kodenya juga sudah paham masyarakat kita itu. Yang mana kode Yahudi yang berubah-ubah itu ada 116, 119, 219. Oke, Itu oke. macam-macam itu. Nah, saya kira memang ya kita juga selalu mengedukasi, Iya. ya, mengedukasi umat Islam agar ya bisa memahami kondisi saat ini dan peran dan tugas MUI sebagai pelayan umat, Ya. ya kan, sebagai pelindung umat, sebagai mitra pemerintah, ya kan, itu merupakan kewajiban MUI, saya kira. Oke. Nah berarti dari himbauan tadi ya bisa dikatakan bahwa ya MUI bisa menghimbau lah ya untuk masyarakat paling tidak bisa beralih ke Ya. produk-produk lokal ya kan Indonesia dan kita tahu sudah banyak kok alternatifnya ya kan. Nah kemudian sekarang bagaimana dengan produk-produk yang misalnya kita tidak bisa hindari sama sekali nih, Pak. Misalnya contoh sosial media Pak hari ini. Kan kita tidak, dan kita semua sudah tahu, semua sosial media seperti YouTube lah contohnya yang hari ini menjadi salah satu kita untuk kemudian bisa menyampaikan dakwah dan segala macamnya itu. Kemudian ada Facebook dan kita tahu afiliasi mereka. Ya. Nah, bagaimana menyikapi? Saya kira itu hukum darurat ya. Oke. Ya, selama kita belum mampu membuat sendiri, ya kan, maka ya terpaksa kita harus menggunakan itu. Yang penting bukan niat menggunakannya itu, tapi informasi yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan. Oke. Dan dengan media itu kita bisa berdakwah untuk kepentingan umat. Nah, ada nilai kebaikannya, nilai dakwah yang memanfaatkan itu, memanfaatkan media itu. Jadi konteks hukum daruratnya itu ya. Saya kira sepanjang kita belum mampu untuk membuat mandiri untuk itu, maka
demi untuk kepentingan umat, untuk Ya. dakwah dan lain sebagainya, Ya. saya kira masih bisa digunakan. Sehingga di dalam bahasa fatwa itu bukan instruksi, Himbauan. himbauan. Oh, Nah, coba dicermati Ya, bahasanya. Ya. Himbauan kan. Ya. Nah, yang nama himbauan itu kadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju Oke. menggunakannya. Ya. Nama saya himbauan. Lain beda kalau instruksi. Nah, Kalau instruksi ya harus- perintah, Oh, ya kan gitu. 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 Ya, oke. Ya. Sampai di sini saya cukup bisa memahami Iya itu. kan. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, jadi ini perlu dicermati lagi nih oleh warga kota ya. Jadi jangan mudah untuk kemudian termakan ya media ya. Iya. Ya walaupun memang bahasa betul tadi yang Bapak bilang, narasi yang sederhananya ya boikot gitu. Padahal sebenarnya konteks dari apa fatwa itu sendiri Ya. adalah himbauan supaya kemudian kita tidak berafiliasi atau tidak mendukung transaksi dengan produk-produk yang berafiliasi kepada Zionis Ya. gitu. Oke, ya lumayan banyak mencerahkan kita hari ini. Ya Pak ya MUI. Nah, kemudian terkait dengan kemudian muncul juga nih ada pertanyaan di masyarakat, ini kenapa fatwa ini selalu muncul ketika terjadi ketegangan lagi gitu. Kenapa tidak dijadikan fatwa yang pakem gitu untuk selamanya? Selalu kan kemarin waktu terjadi serangan Zionis pernah muncul lagi fatwa, ya kan? Ada seruan-seruan lagi untuk boikot. Ya, nah kemudian sekarang muncul fatwa untuk kemudian menghimbau lagi. Nah, sedangkan kejahatan Israel di Palestina itu kan terjadi sepanjang waktu, Pak. Gitu. Nah, kenapa ini tidak jadi himbauan selama Israel kemudian masih menduduki wilayah Palestina, artinya kan masih menjajah Palestina, maka himbauan ini harus terus ada sehingga umat kemudian melihat, oh ini kita harus terus lakukan gitu loh, bukan hanya ketika pembantaian ini terjadi. Ya. Nah, itu bagaimana Bapak melihat ini? Terkadang begini, semua itu muncul tergantung situasi, kondisi Oke. ya kan, saat ini. Nah, ketika bangsa Israel itu hadir Ya. dan dia tidak melakukan sesuatu kezaliman ataupun melakukan pembunuhan secara massal seperti yang sekarang ini, maka ya kita menjaga jangan sampai memancing, ya kan, lalu gara-gara fatwa Israel marah nanti lalu dia melakukan tindakan seperti itu, ya kan. Kita juga menghindari hal-hal seperti itu. Nah, sepanjang dia bisa hidup berdamai, berdampingan, saya kira bagi kita masyarakat Muslim itu harus terus kita jaga, kita kawal. Nah, tapi ketika dia melakukan ya genosida seperti yang dilakukannya saat ini, maka kita harus melawan, ya kan? Maka kita harus membantu masyarakat dan umat Islam di Palestina. Nah, itu yang penting. Nah, selain itu saya kira bangsa-bangsa yang mayoritas Islam itu juga banyak berada di sekitar Palestina. Betul. Nah, di Jazirah Arab, di Timur Tengah itu yang sangat dekat dengan Palestina. Nah, mestinya mereka juga punya tanggung jawab, ya kan, untuk melindungi, untuk membantu Palestina itu secara langsung. Nah, kalau kita nih jauh jaraknya, betul, ya kan, betul, belum sampai sudah dihadang oleh Amerika. Betul. Ya kan? Masih jauh kita, masih jauh jaraknya. Nah, belum sampai sudah dihadang sama Amerika. Nah, coba dilihat hubungan negara-negara Timur Tengah. Sekarang Saudi Arabia sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya kan? Sudah mulai ada penjajakan kerjasama dengan Israel. Kemudian Mesir juga sudah punya hubungan diplomatik, bahkan kedutaan Israel. Begitu juga Turki, ya kan? Nah, yang hebatnya Indonesia tidak ada. Nah, Indonesia istiqomah, konsisten, tetap menolak bangsa Israel, membuka hubungan diplomatis dengan Israel. Bahkan kemarin terakhir menolak tim sepak bola menolak Israel. Tim sepak bola Israel
Itu artinya umat Islam Indonesia konsisten dan istiqomah membantu, mendukung rakyat Palestina. Jadi tidak mesti dengan fatwa, dengan implementasi dan dengan perilaku kita juga sudah nampak, sudah jelas bahwa kita mendukung rakyat Palestina merdeka. Dan ini kan penjajahan di era modern, ya kan? Di era modern masih ada negara-negara penjajah seperti ini. Ini kan luar biasa. Nah, bayangkan tuh, kalau kita lihat kepedulian Indonesia dengan Palestina, sempat mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu artinya Indonesia sangat punya kepedulian pada masyarakat, pada umat Islam Palestina. Nah, itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa disangkal lagi, ya kan? Bahwa Indonesia sangat respect, sangat peduli dengan rakyat Palestina. Jadi ya tidak ada fatwa pun sudah jelas itu. Ya, artinya kan? Itulah persaudaraan kita ya. Dan itu tidak hanya MUI, termasuk pemerintahan Indonesia juga. Nah, saya kira pemerintah Indonesia istiqomah, dia konsisten, tidak akan pernah membuka diplomasi, hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai persoalan ini selesai. Tadi juga disebut, tim sepak bola Israel pun tidak boleh masuk ke Indonesia. Kemarin kita sempat kaget ya kan, sampai kemudian dibatalkan. Jadi itu yang tuan rumah ya kemarin. Harus ditangkap oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk fatwanya sendiri ini berarti dia berlaku sampai kapan nih, Pak? Fatwa itu selamanya. Selamanya itu. Selamanya. Apakah sampai ada fatwa yang terbaru lagi atau gimana? Saya kira dalam konteks yang beda. Dalam situasi yang beda. Tapi untuk saat ini saya kira fatwa ini yang harus masih berlaku ya sampai ini. Jadi himbauan untuk jadi warga kota sekali lagi ini kebetulan langsung hadir Sekretaris MUI, jadi menegaskan kembali bahwa fatwa itu bukan berisi tentang boykot yang hari ini ramai dibicarakan, MUI memboikot dan segala macam. Jadi itu adalah himbauan untuk kemudian menghindari sebisa mungkin transaksi dan kemudian membeli produk-produk yang punya afiliasi kepada Israel. Nah, terkait dengan produknya apa, itu silakan rekan-rekan bisa, banyak informasinya sudah banyak tersebar ya. Walaupun MUI memang tidak menyebutkan secara detail nama-nama produk itu sendiri. Nah, karena ini nanti betul tadi yang ini bisa jadi dimanfaatkan oleh segelintir orang kemudian untuk menjadikan ini sebagai peruntungan bisnis mereka ya kan. Jadi masing-masing saling tuduh menuduh jadinya. Gitu loh, si A pendukung Israel, si B bukan pendukung lah. Kemudian ada yang mengambil keuntungan dari hal ini. Nah, Pak Muhammad Sani, ini banyak sekali yang saya dapat hari ini obrolannya, dan sedikit banyak memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih sensitif lagi dan kemudian lebih teliti lagi lah Pak ya. Dalam kemudian mencermati fatwa-fatwa MUI dan juga mencermati informasi-informasi yang berkembang supaya kemudian tidak mudah terpengaruh, terbawa arus dengan maklum arus media sekarang udah luar biasa. Tidak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Kita dapat informasi ini udah dari mana-mana Pak. Media tidak bisa dibendung. Nah, makanya kemarin pas kita coba lihat, nggak bisa nih, kami harus undang MUI nih untuk kemudian supaya menjelaskan apa sih maksud sebenarnya gitu kan. Daripada kita bertanya ke media yang mengeluarkan berita itu kan jadi bola salju lagi dia. Nah, itu. Pasti fatwa ini punya dampak ya. Baik dampak positif untuk Islam maupun dampak negatif dari pengusaha-pengusaha, produsen. Betul. Karena ini dianggap merugikan. Sehingga MUI sadar pasti ada segelintir pengusaha yang keberatan dengan fatwa ini. Tapi kan bagi MUI bertugas bagaimana melindungi umat Islam. Bagaimana melayani umat Islam, bukan melayani pengusaha. Ya kan? Umat Islam. Nah, terlepas dari pengusaha itu orang Islam, ya kan? Itu bisa jadi, ya kan? Nah, tapi realitanya begitu. Nah, dan kedua, MUI bukan pedagang, yang harus memilah-milah produk, kan?
Tidak, kita konteksnya pada Israel. Oke. Ya. Oke. Baik, Pak Muhammad Sani, saya rasa cukup menarik obrolan kita, tapi mungkin akan panjang lagi kalau misalnya kita bicara tentang boykot memboykot ini, ya. Dan saya rasa sudah cukup tadi penjelasannya, ya. Dan kita terima kasih banyak nih ke Pak Muhammad Sani sudah berkenan hadir di obrolan kota kita untuk memberikan penjelasan kepada warga kota, terutama di kota Pontianak, Kalimantan Barat, supaya lebih selektif lagi. Dan kalau misalnya pun memang ada yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa langsung Bisa konsultasi Pak ya. di MUI siap. Nah, MUI siap untuk membantu ya Pak ya. Membantu menerima siapapun yang ingin bertanya. Kalau misal pun diundang untuk memberikan penjelasan juga siap ya Pak ya. Juga siap. Nah, jadi itu nanti kontak aja. Ada di website MUI Kalbar, ada kemudian di Instagram MUI Kalbar, ya silakan aja warga kota nanti berhubungi. Kalau jika setelah menonton video ini masih ada yang mungkin belum jelas, atau bisa komen di bawah, nanti saya coba untuk jawab, bantu ya. Ya tentunya berdasarkan informasi dari pihak MUI ya. Ya, baik. Baik, itu saja Pak Muhammad Sani. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. sudah hadir di obrolan kota kita. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Insyaallah. Baik, itu saja warga kota, obrolan kota kita pada kali ini. Saya Fahrul pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.